Pertemuan kita kali ini dari materi dualisme gelombang partikel adalah dalam bentuk problem set berisi soal-soal dan pembahasan dari topik pembelajaran efek fotolistrik. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita perhatikan soal mengenai efek fotolistrik. Suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh kesimpulan untuk panjang gelombang di atas 500 nanometer tidak ada elektron yang keluar dari permukaan logam. Dengan menggunakan gelombang tertentu dibutuhkan tegangan 3,1 volt untuk menghentikan laju arus fotolistrik. Tentukanlah panjang gelombang dalam satuan nanometer yang digunakan. Di sini diketahui tetapan Plancknya, kemudian cepat rambat cahaya, dan muatan satu elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Nah, kalau kita perhatikan soal ini menyatakan tidak ada elektron yang keluar apabila yang digunakan itu cahaya panjang gelombangnya di atas 500 nanometer. Artinya panjang gelombang dengan 500 nanometer ini adalah merupakan panjang gelombang ambang. Kita buat penyelesaiannya, ya, persamaan energi kinetik elektron untuk proses efek fotolistrik, ya. Di mana energi kinetik elektron EK itu akan sama dengan selisih energi foton dikurang dengan energi ambang atau fungsi kerja logam. Kemudian energi kinetik elektron itu akan sama dengan muatan elektron dikalikan dengan tegangan henti, ya, akan sama dengan E dikurang dengan E0. Maka E dari persamaan ini akan sama dengan EV ditambah dengan E0. Maka E akan sama dengan EV ditambah dengan, kita gantikan E0 nya menjadi HC per panjang gelombang ambang yang besarnya 500 nanometer. Kemudian energi E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan dengan V-nya 3,1 ditambah dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat negatif 7. Ini dari 500 nanometer, ya, kita ganti ke dalam satuan meter. Maka E akan sama dengan 4,96 kali 10 pangkat negatif 19 ditambah dengan, ini harus kita samakan pangkatnya, ya, dengan negatif 19. 3,978 kali 10 pangkat negatif 19. Karena ini pangkatnya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan. Maka E akan sama dengan 8,938 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Karena kita sudah menentukan energi cahaya yang digunakan, maka untuk menentukan panjang gelombang kita pergunakan saja persamaan energi foton yang berhubungan dengan panjang gelombang. Maka E sama dengan HC per lambda. Dari persamaan ini lambda akan sama dengan HC dibagi dengan E. Maka lambda akan sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan energi yang sudah kita peroleh tadi 8,938 kali 10 pangkat negatif 19. Maka lambda kita peroleh sama dengan 2,23 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Yang diminta di sini adalah satuannya adalah dalam nanometer. Maka kalau kita ubah ini ke dalam satuan nanometer, maka ini kita kali dengan 10 pangkat 9, ya. Maka lambdanya akan sama dengan 223 nanometer. Perhatikan grafik hubungan antara energi kinetik maksimum elektron EK terhadap frekuensi foton F di bawah ini. Ini grafiknya, ya, kita perhatikan arah vertikal ini menyatakan EK dan arah horizontal ini menyatakan frekuensi. Diketahui tetapan Plancknya H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Kita buat penyelesaian soal nomor 5 ini. Nah, sekarang dari grafik ini bisa kita tuliskan terlebih dahulu bahwa energi kinetik
elektron EK itu sama dengan 0,4 elektron volt. Kemudian energi ambang atau fungsi kerja daripada logam itu sama dengan 3,8 juga dalam satuan elektron volt. Hubungan energi foton, energi ambang, dan energi kinetik elektron, ya, di mana energi foton E sama dengan penjumlahan energi kinetik ditambah dengan fungsi kerja daripada logam. Maka energi foton itu sama dengan HF, ya, sama dengan EK ditambah dengan E0. Maka F akan sama dengan EK ditambah E0 dibagi dengan H. Maka F akan sama dengan 0,4, ya, EK-nya 0,4 ditambah dengan 3,8. Karena ini masih bersatuan elektron volt, maka harus kita kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Dibagi dengan H, yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. Maka F akan sama dengan ini 0,4 ditambah dengan 3,8 sama dengan 4,2, ya, dikali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Selanjutnya yang di bawah ini 10 pangkat negatif 34 kita naikkan ke atas menjadi kali 10 pangkat positif 34, ya, dibagi dengan 6,6. Sehingga frekuensi F itu sama dengan 1,02 kali 10 pangkat 15 Hz.